Belajar fikih kita dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang mewajibkan mandi dan juga rukun-rukun di dalam mandi besar atau kewajiban-kewajiban di dalam mandi besar. Yang wajib dalam mandi besar yaitu hanya dua. Yang wajib kita hadirkan saat kita ingin mengangkat hadas besar hanya dua. Yang pertama itu niat. Yang pertama nih niat ketika membasuh basuhan pertama dari badan kita. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Kalau udah rata air ke seluruh badan, hadas besar kita sudah terangkat. Adapun keramas, sabunan ya, itu enggak wajib. Yang wajib hanya dua. Jadi jangan salah paham, banyak orang salah paham. Yang penting keramas, enggak wajib padahal keramas. Itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari sunnah-sunnah di dalam mandi besar. Dalam kitab Safinah enggak ada sunnah-sunnah mandi besar, adanya hanya yang wajib-wajibnya saja. Anda mengambil dari kitab yang lain. Jadi malam ini kita nggak baca Safinah dulu, kita mempelajari apa saja yang disunahkan ketika kita mandi besar. Supaya apa? Kita mengamalkan sunnah-sunnah supaya mandi kita pahalanya lebih banyak lagi, lebih besar lagi yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita mengamalkan yang wajib, kita juga mengamalkan yang sunnah. Karena ibadah yang wajib itu dia ibarat modal utama. Perintah Allah ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Perintah yang wajib itu seperti modal utama. Kalau ingin melakukan suatu perniagaan harus ada modal utama. Dengan kita melaksanakan yang wajib-wajib, maka kita akan selamat dari nerakanya Allah Ta'ala. Kita akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sholat wajib, puasa yang wajib, amalin ya. Adapun ibadah yang sunnah, perintah Allah yang sunnah-sunnah itu dia seperti keuntungan, seperti labanya. Dengan kita mengamalkan yang sunnah-sunnah, kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin cuma masuk surga doang, pengen selamat dari neraka, cukup ngamalin yang wajib-wajib. Pasti selamat dari neraka insya Allah dan akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kepengen pangkat tinggi di sisi Allah, amalkan yang sunnah-sunnah gitu. Sunanul ghusli, sunnah-sunnah ketika mandi besar. Kathiratun, sunnah-sunnah mandi besar itu sangatlah banyak. Minha diantaranya atasmiyatu, membaca basmalah. Yang kedua asyiwaku, bersiwak dulu. Yang ketiga al-qiyam, mandinya dalam keadaan berdiri. Mandinya dalam keadaan berdiri, sunnahnya. Yang keempat istiqbalul kiblat, sunnah menghadap kiblat. Kalau mandi besar itu sunnah menghadap kiblat. Yang kelima ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan, cuci tangan dulu. Al-madmadah wal istinsyaq, sunnah berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Kayak berwudu, kumur-kumur dulu, masukin air ke hidung dulu. Yang ketujuh an yabula qabla al-ghusli in kana min khurujil mani, kencing terlebih dahulu sebelum mandi besar jika mandi besarnya itu lantaran keluar mani. Jadi kalau kita habis keluar mani ingin mandi besar, kencing dulu ya. Supaya apa? Liyakhruja ma baqiya minal maniyil mawjud fi qasabatil zakar, supaya sisa-sisa mani yang ada di kemaluan kita itu keluar semuanya.
lewat kencing kita. Falau lam yabul, seandainya seseorang itu tidak kencing terlebih dahulu, tsumma ightasala, kemudian dia langsung mandi, fa ghusluhu shahihun, maka mandinya sah. Umpamanya dia habis keluar mandi besar, langsung mandi besar, dia nggak kencing terlebih dahulu, mandinya sah. Walakin lau bala fi ma ba'da wa kharaja ma'al bauli fi ma ba'du ma wa kharaja ma'al bauli al maniyul mawjud fi qasabati zakar wajaba alaihi al-ghuslu maratan ukhra. Akan tetapi seandainya setelah dia mandi besar itu dia kencing, keluar bersama kencingnya itu sisa mani yang ada di kemaluannya. Tadi dia pas mandi nggak kencing dulu, langsung mandi besar. Habis mandi besar dia kencing. Pas kencing keluar tuh sisa-sisa mani yang ada di kemaluannya, maka dia wajib mandi lagi. Nah, maka usahakan kalau ingin mandi besar itu kencing terlebih dahulu supaya mengeluarkan tuh sisa-sisa mani yang ada di kemaluan kita. Perempuan juga sama. Perempuan itu kalau dia umpamanya merasa puas dengan suaminya, sampai dia keluar mani juga nih si perempuan, ya, maka dia hendaknya jangan langsung mandi, biar tuntas dulu tuh keluar semua maninya. Kalau si perempuan ini habis keluar mani, dia merasa puas dengan suaminya sampai keluar mani, dan dia langsung mandi besar, kemudian setelah mandi besar dia duduk-duduk, dia minum, dia nonton TV, berasa ada yang keluar lagi, maka dia wajib mandi lagi gitu. Maka kalau perempuan merasa puas itu, ya, hendaknya dia jangan langsung mandi, dia kencing dulu, ya, dia buang air besar dulu umpamanya, supaya keluar semua tuh maninya gitu. Kemudian yang kedelapan, idza izalatul qadar qablahu, menghilangkan kotoran sebelumnya. Ya, umpamanya ada sisa mani di kemaluan kita, itu dibersihin dulu, ya. Begitu juga kalau ingin buang air besar dulu, hilangkan dulu kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan dan tubuh kita. Kalau umpamanya badannya ada najis, najisnya itu hilang ketika basuhan mandi besar, itu nggak masalah, ya. Sunnah aja menghilangkan najis terlebih dahulu. Seandainya kata nggak dihilangkan dengan basuhan mandi besar, dia hilang sendiri, nah itu nggak apa-apa, sah mandinya gitu. Tapi sunnah dia menghilangkannya terlebih dahulu. Kemudian yang kesembilan, al-wudu qablahu, berwudu sebelum mandi besar. Jadi sebelum mandi besar sunnah kita wudu dulu. Au ba'dahu, atau setelah mandi besar boleh. Au asnahu, atau di pertengahan mandi. Di pertengahan mandi dia berwudu boleh. Boleh sebelum mandi, boleh sesudah mandi, boleh di pertengahan mandi. Tapi yang afdol itu sebelum mandi. Nah, yang ke-10, ta'ahudul ma'atif, memperhatikan ma'atif. Apa itu ma'atif? Al-amakini allati yuksha ada muwusulul ma' ilaiha, yaitu memperhatikan tempat-tempat yang dikhawatirkan tidak sampainya air ke tempat tadi, ya, seperti orang yang gemuk, badannya banyak lekukan, banyak lemak-lemaknya. Nah, itu diperhatikan, airnya itu harus sampai ke semua tubuh, ke seluruh tubuh. Atau kita umpamanya ketiak kita
ya, lubang telinga kita, di tempat belek kita, itu diperhatikan. Selangkangan, pokoknya setiap tempat yang dikhawatirkan air nggak sampai ke situ, itu kita perhatikan supaya air merata ke seluruh tubuh kita. Bawah telapak kaki, sela-sela jari, itu diperhatikan. Yang ke-11, takhlilus sya'r, menyela-nyela rambut. Ya, sunnah rambutnya tuh di sela-sela supaya air semuanya mengenai rambut kita. Yang ke-12, adalku, menggosok-gosok, ya, gosok-gosok airnya dengan tangan kita, diperhatikan. Gosok-gosok, dijalanin tangan kita di badan kita. Yang ke-13, at-tayamun, mendahulukan bagian kanan. Yang ke-14, at-tathlifu, mengulangi sebanyak 3 kali. Nanti kita akan diajarkan ya tata caranya, yang disunahkan itu seperti apa, nih kita habisin dulu. Yang ke-15, al-mualah, spontan selesai. Jadi sunnahnya itu spontan selesai, langsung pas kita mandi itu selesai, nggak dicicil. Boleh dicicil ya, spontan selesai itu hukumnya boleh dicicil. Umpamanya Mang Iwan jadi pengantin baru, dia nginep di rumah mertuanya, malam pertama nih malu dia sama mertuanya, dia mandi besar buat kepalanya dulu. Aku niat mandi besar, udah pakai handuk, habis udah basah kepalanya pakai handuk supaya nggak ketahuan habis mandi. Keluar dari kamar mandi, nggak lama dia masuk lagi, badannya sekarang udah basah, badannya dikeringin lagi, dia keluar lagi, nggak lama masuk lagi. Buat yang belum, itu boleh dicicil gitu. Ya, spontan selesai hukumnya sunnah. Yang ke-16, anja kita sila masturul aurati, mandi dalam keadaan menutup aurat. Wahya as-sawatani, aurat orang yang mandi besar itu dalam keadaan sendiri, yaitu sawatani, 2 kemaluannya, kemaluan depan sama kemaluan belakang. Fayusannu lahu satruhuma, maka disunahkan bagi seseorang yang mandi besar itu menutup 2 kemaluannya itu. Jadi aurat kita ketika sedang sendirian, nggak ada orang lain di situ, yang harus kita tutup itu kemaluan depan sama kemaluan belakang. Dalam mandi besar sunnah aja kita menutup 2 kemaluan kita ini, hukumnya sunnah. Yang ke-17, an yaghtasila fi mahallin la yanaluhu fihi rasyas, seseorang itu mandi di tempat yang tidak mengenainya percikan airnya. Jadi bagusnya itu kita mandi percikannya nggak balik lagi kepada kita, sunnahnya seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana tuh tata cara mengamalkan sunnah-sunnah yang tadi. Al-kaifiyatul masnunatu lil ghusli, tata cara yang disunahkan ketika mandi besar. Jadi kalau kita mengamalkan tata cara ini, kita sekaligus mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Yang pertama, al-awwal an yuzilal qadara qablahu, dia menghilangkan kotoran dulu sebelum dia mandi. Dia hilangkan dulu kotoran sebelum dia mandi. Min maniin, seperti air mani, bekas mandinya tuh dibersihin. Au najasatin, atau najis, kabaulin, seperti air kencing, kencing dulu. Au ghairi dzalika, atau selain daripada itu, kotoran-kotoran yang lainnya, mau buang air besar dulu, ya. Yang kedua,
An yastaqbilal kiblata, udah beres menghilangkan membersihkan kemaluan dari mani, udah kencing, udah buang air besar umpamanya. An yastaqbilal kiblata, menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat. Wa ya'tiya bil basmalah, dia mendatangkan basmalah. Kalau kamar mandinya ada WC-nya, basmalahnya dalam hati aja. Jangan ucapkan, nggak boleh. Kalau ada WC-nya, jangan lupa ketika kita membuka aurat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, agar aurat kita tidak bisa dilihat oleh jin. Tsumma siwak, kemudian bersiwak, udah menghadap kiblat, dia udah baca basmalah, dia bersiwak. Apa itu sunat siwak? Dalam hati niat siwak. Tsumma ghusl kafain, kemudian dia basuh kedua tangannya, tangan. Tsumma madmadah, kemudian dia berkumur-kumur. Wal istinsyaq, dia masukkan air ke hidung, dia keluarin lagi airnya. Salatan masing-masing 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, masukin air ke hidung, keluarin air dari hidung 3, kayak wudu gitu. Tapi ini kumur-kumur dan masukin air ke hidungnya beda dengan wudu. Ini bukan wudu, sunnah. Sunnah ketika mandi besar. Wa yanwi bidzalika sunnatal ghusli, dan dia berniat melakukan semua hal tadi, mengamalkan sunnah-sunnah ketika mandi besar. Jadi kita dari mulai menghilangkan kotoran, kita menghadap kiblat, baca basmalah, itu kita bertujuan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad saat mandi besar. Tujuannya mengamalkan sunnahnya Nabi. Nah, udah sekarang an yaghsila farjaihi wa ma hawa 'alaiha, dia basuh kedua farjinya dan apa saja yang ada di seputarnya. Jadi kita basuh kemaluan depan kita, kemaluan belakang kita dan sekitarnya, biniyati raf'il janabah anhuma, dengan niat mengangkat janabah dari keduanya. Basuh nih kemaluan depan sama kemaluan belakang, niatnya ngangkat hadas. Aku niat mengangkat hadas untuk 2 kemaluanku. Udah kita basuh, udah kena semua air di kemaluan depan dan belakang kita, baru udah al-wudu qablahu kamilan, berwudu kita secara sempurna sebagaimana wudu kita untuk sholat. Bisunani, semua sunnah-sunnah wudu kita datangkan, dari mulai cuci tangan ya. Fayu itu siwak, maka dia ulangi lagi itu siwaknya. Kan kalau mau wudu sunnah bersih, dia ulangi lagi siwaknya. Wa ghusl kafain, dia ulangi lagi cuci tangannya. Wal madmadah, begitu juga dengan kumur-kumurnya. Wal istinsyaq, masukin air ke hidungnya juga dia lakukan lagi. Wa yalzamuhu an yastura indahu sawataihi, dan harus baginya, wajib baginya menutup 2 kemaluannya saat dia berwudu. Kalau kita berwudu tadi, kalau ketika mandi besar nutup kemaluan depan sama belakang hukumnya sunnah. Tapi kalau berwudu wajib hukumnya menutup kemaluan depan dan kemaluan belakang. Pakai handuk dulu. Li'annal aurata fil khalwati hiya sawatani, karena aurat ketika kita itu dalam keadaan sendiri adalah 2 kemaluan kita, kemaluan depan sama kemaluan belakang. Fayajibu satruhuma indal wudu'i qabla al-ghusli, maka wajib menutup keduanya ketika berwudu sebelum mandi. Jadi kalau mau mengamalkan berwudu sebelum mandi besar, tutup dulu, pakai handuk dulu, baru berwudu. Kemudian berikutnya yufidul ma'a ala ra'sihi, dia tuangkan air pada kepalanya. Setelah selesai wudu baru dah
Kita tuangkan air di kepala kita, wa yanwi inda awalihi an baqiyatil badan raf'al janabah. Ketika kita membasuh kepala kita, kita tuangkan air di kepala kita, disitulah kita niat mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh kita yang belum terangkat hadasnya. Tadi yang udah terangkat bagian kemaluan depan sama kemaluan belakang. Kita agak niat mandi besar. Udah. Yang ini nggak usah dipegang lagi, nggak usah dibasuh lagi, kan tadi udah gitu. Kalau kita lagi mandi besar, megang kemaluan depan, maka batal wudunya. Habis mandi besar, kalau mau sholat harus wudu lagi, gitu. Ya, maka tadi kita disunahkan membasuh dua farji kita dengan niat mengangkat hadas besar supaya apa ini tujuannya? Ketika selesai berwudu, kita nggak megang kemaluan depan dan belakang lagi. Karena kalau kita pegang lagi, wudu kita batal, gitu. Seandainya kita tadi udah niat mengangkat hadas besar buat kemaluan depan dan belakang, kemudian kita nggak wudu nih, kita nggak wudu, kemudian kita niat mandi besar buat bagian tubuh yang belum, selain kemaluan depan dan kemaluan belakang, itu otomatis hadas kecil kita keangkat. Jadi kita mau langsung sholat boleh, karena mandi besar itu sekaligus mengangkat hadas kecil, dengan catatan ketika mandi itu kita tidak megang kemaluan depan atau belakang dan tidak kedatangan hal-hal yang membatalkan wudu, nggak kentut, nggak kencing lagi, nggak buang air besar, nggak bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Otomatis hadas kecil kita terangkat dengan mandi besar. Jadi mandi besar itu untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil sekaligus terangkat. Tapi dengan catatan ketika mandi besar itu tidak menyentuh kemaluan depan atau belakang dan tidak kedatangan hal-hal yang membatalkan wudu. Udah, yang keenam yata'ahadul ma'ati. Dia perhatikan tuh tempat-tempat yang dikhawatirkan air nggak nyampe, selangkangan, ya, ketiak, lubang telinga, rambut kita sela-sela, gemuk-gemuk, lipatan badannya itu diperhatikan, dia jalanin tangannya di situ supaya air kena semua. Jadi sunahnya mulainya itu dari kepala, kalau memang kuat. Umpamanya cuacanya dingin banget, kayak di Bogor, di puncak, ya, dingin banget. Kalau langsung dari kepala, takutnya kaget. Menurut ilmu medis kan, jangan langsung dari kepala, boleh dari kaki dulu buat pemanasan, biar nggak kaget. Kaki kita basahin dulu, ya, terus ke atas. Nah, udah nggak kaget, jangan niat dulu. Niat mandi besarnya nanti ketika membasuh kepala. Ini buat apa? Biar nggak kaget aja. Ikutin ahli medis. Nah, udah nggak kaget tuh, baru udah basuh kepala kita sambil niat mengangkat hadas besar. Tadi yang basuh kaki belum diangkat karena belum niat. Nah, kemudian setelah itu yufidul ma'a ala ma'aqbala min syikkihil aiman. Dia tuangkan air ke bagian kanannya yang depan. Kepala udah, sekarang ini bagian kanan. Summa ma'adbaru minhu, kemudian bagian kanan yang belakang. Bagian kanan belakang. Summa ma'aqbala min syikkihil aisar, kemudian bagian kirinya yang depan.
sambil kita jalanin airnya dengan tangan kita. Summa baronihu, kemudian bagian kiri yang belakang sambil kita gosok-gosok badan kita. Udah, itu tata cara mandi besar, mengamalkan sunnah-sunnahnya, tata cara yang disunahkan ketika mandi besar. Nah, sunnahnya itu tadi semuanya masing-masing 3 kali, gitu. Ada 3 kali, baru ini 3 kali, bagian belakang juga 3 kali, kiri depan 3 kali, kanan belakang 3 kali. Itu sunnah-sunnahnya diamalkan agar mandi besar kita itu pahalanya bertambah besar, bertambah banyak, serta mendapatkan ya di buku catatan amal kita itu kebaikan yang sangat banyak. Udah habis itu baru udah ente sabunan, ente sampoan ya. Tapi ingat, jangan megang amalan depan sama belakang lagi, batal nanti. Wudu lagi kalau sholat gitu. Mas'alatun, ini suatu permasalahan. Mal illatu fi taqdimi ghusl farji bi niyyati raf'il janabah. Apa alasannya mendahulukan membasuh farji sambil niat mengangkat hadas besar? Likaila yahtaja ila ghuslihima wa masihima athna ghuslihi fayantaqidu wudu'uhu, supaya dia enggak butuh membasuh keduanya dan menyentuh keduanya ketika dia mandi. Fayantaqidu wudu'uhu, maka menjadi batal wudunya kalau dia pegang lagi itu kemaluannya. Makanya tadi diajarkan untuk membasuh kemaluan depan sama belakang sambil niat mengangkat hadas besar. Fayajibu alaihi an yatawadda ba'da ghusli, maka kalau dia batal wudunya karena megang kemaluan, dia wajib berwudu lagi setelah mandinya selesai. Gitu. Masalah yang kedua, hal yang dari jul hadatsul asghar tahatal ghusli amla, apakah hilang hadas kecil di bawah mandi atau tidak hilang dia? Al hadatsul asghar yang dari ju wa yartafi'u walau lam yanwihi idza igtasala ghuslan wajiban ka ghuslil janabah. Hadas kecil itu secara otomatis dia terangkat, ya, meskipun dia tidak niat mengangkat hadas kecil apabila mandinya mandi yang wajib, seperti mandi janabah, seperti mandi besar. Jadi kalau kita mandi besar, hadas kecil kita otomatis terangkat, walam yang takit wuduhu, dan wudunya nggak batal. Artinya dia nggak megang kemaluan. Asnal ghusli, di tengah-tengah dia mandi besar, di pertengahan di saat dia mandi besar, dia nggak kedatangan hal-hal yang membatalkan wudu seperti megang kemaluan, kentut dan seterusnya. Gitu. Wala yang dari wala yang tafiul ada sulasgor idza tasala ghuslan masnunan. Tapi kalau mandinya itu mandi sunnah, seperti mandi Jumat. Kita mau sholat Jumat nih, sunnah mandi, aku niat mandi sunnah Jumat. Itu hadas kecil ente nggak angkat, karena mandinya mandi sunnah. Fala budda an yatawadda qabla ghusli, maka dia harus berwudu sebelum mandi, au ba'dahu, atau setelah mandi wudunya, au fi atau di tengah-tengah saat dia mandi, ma'am mulahazati tertib, beserta memperhatikan urutan wudunya dari mulai muka, tangan, kepala sampai kaki. Kalau ngamalin sunah-sunahnya berarti dari mulai cuci tangan, kumur, dia perhatikan urutannya. Tapi kalau mandinya mandi wajib, ya meskipun dia nggak tertib mandinya, nggak tertib, seperti dia mulai dari sini dulu, tapi hadas kecilnya otomatis terangkat, gitu. Paham? Nah, insyaallah minggu depan
kita akan masuk kepada syarat-syarat berwudu. Selesai sudah mengenai mandi besar, kita sudah pelajarin apa saja yang wajib, dan juga kita sudah mempelajari bagaimana cara mandi besar yang disunahkan. Nah, itu diamalkan, insya Allah akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ini menyangkut kesahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang nggak tahu hal-hal seperti ini, ya. Diajarin lah, ente punya istri, ente punya adik, ente punya kakak, diajarin nih bagaimana tata cara mandi besar yang sah, supaya mereka ibadahnya sah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Maula